Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam berjumpa kembali dengan channel saya ini dan semoga kalian semua tetap sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di video kali ini saya akan menjawab tuduhan dari salah satu Ustadz Salafi Wahabi yang telah berdusta atas nama Imam Syafi'i tentang kunut subuh, yaitu Ustadz Syafiq Rijaba Salamah, yang beliau menyatakan bahwa Imam Syafi'i mewajibkan kunut subuh. Kalau saudara-saudara, terutama saudara-saudara dari Salafiyah Wahabi, bila ada yang menyangka bahwa saya ini lagi memfitnah Ustadz Syafiq, maka kalian bisa lihat di video beliau tentang masalah ini. Saya tidak menyantumkan videonya di sini. Kalian bisa lihat saja sendiri apa yang saya sampaikan ini ada di video beliau. Beliau menyatakan bahwa Imam Syafi'i mewajibkan kunut subuh. Itu tidak benar. Kami dari kalangan pengikut madhab Syafi'i yang bermadhab kepada Imam Syafi'i tidak menemukan dalam satu kitab pun yang menyatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh wajib. Di semua kitab Syafi'iyah menyatakan bahwa kunut subuh itu sunnah. Paling tidak dikatakan sunnah muakkad. Untuk membuktikan bahwa kunut subuh itu sunnah, maka saya akan membacakan dari salah satu kitab karya ulama Syafi'iyah, yaitu kitab Adhkar Nawawi karya Imam An-Nawawi. Di sini dikatakan, ini kitabnya, i'lam annal kunuta fi sholati subhi sunnatun. Perlu diketahui bahwa kunut di dalam sholat subuh itu hukumnya sunnah. Li hadisis sahihi fih, karena ada hadis yang sahih tentang masalah ini. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaknutu fi subhi hatta faraqa dunya. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakan kunut di salat subuh sampai meninggal dunia. Ini hadis rawahu Al-Hakim Abu Abdullah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim Abu Abdullah dalam kitab Al-Arba'in. Wa qala haditsun sahihun. Dan Al-Hakim menyatakan bahwa hadis ini sahih. Itu diantaranya. Kita lanjutkan. Wa'lam anna kunuta annal kunuta masyru'un indana fi subhi
Kata Imam Nawawi, perlu diketahui bahwa kunut itu disyariatkan menurut madhab Imam Syafi'i bisubhi di sholat subuh. Wahuwa sunnatun muakkadatun. Kunut hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Lau tarokahu lam tabtul sholatuhu lakin yasjudu lisahwi. Kunut subuh itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang sangat diinstruksikan. Suka ada yang mengatakan sunnah yang mendekati wajib. Walaupun dikatakan sunnah yang mendekati wajib, tapi tetap bukan wajib. Ini sunnah. Sehingga kalau ditinggalkan, tidak dilaksanakan kunut di sholat subuh, maka sholatnya tidak batal. Akan tetapi disunnahkan sujud sahwi. Sawa'un tarokahu amdan aw sahwan. Baik ditinggalkannya karena atau disengaja, atau ditinggalkannya karena lupa. Ini lalu bagaimana kalau kunut di sholat yang 5 waktu? Apakah madhab Imam Syafi'i melaksanakan kunut di semua sholat yang 5 waktu? Wa amma ghairu subhi minas salawatil khamsi fahal yaqnutu biha. Apakah selain sholat subuh dari sholat yang 5 waktu, apakah kunut di semua waktu sholat? Maka di sini ada 3 kaul menurut madhab Imam Syafi'i. Akan tetapi saya bacakan kaul yang paling sahih, yang masyhur, al-asahul al-masyhuru minha annahu in nazala bil muslimina nazilatun qanatu fi dzalika li jami'i sholawati wa ila fala. Kalau terjadi nazilah, artinya terdapat banyak musibah atau terjadi bencana, banyak mara bahaya. Contoh seperti kemarin waktu terjadi corona, maka kunut di semua waktu sholat. Yang 5 waktu itu disunnahkan kunut, yang disebut kunut nazilah. Kalau tidak ada bencana atau lagi tidak ada wabah-wabah seperti kemarin corona, maka fala, tidak disunnahkan untuk melaksanakan kunut di semua waktu sholat yang 5 waktu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di sini saya ingatkan kepada ustadz-ustadz saudara kami, yaitu dari Salafi Wahabi, janganlah kalian sembarangan untuk menyatakan hal-hal kedustaan, karena ini merupakan hal yang sangat fatal. Karena kalau kunut subuh itu wajib, tentunya orang yang meninggalkan melaksanakan kunut subuh, maka tentunya sholatnya batal. Di sini tadi telah saya bacakan bahwa lau tarokahu lam tabdul sholatuhu. Apabila ada orang yang meninggalkan kunut subuh, baik meninggalkannya secara sengaja atau lupa, maka sholatnya tetap tidak batal. Saudara-saudaraku
Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.